Oke, semangat pagi Sobat Prima. Perkenalkan, saya dengan Ricky Setiawan dan hari ini saya kebetulan menjadi Commercial General Manager di PT Indospring Tbk. Sedikit perkenalan tentang saya pertama kali join di PT Indospring Tbk di tahun 2013. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-11 saya sebagai jabatan di Commercial General Manager PT Indospring Tbk. Dan di momen kali ini rekan-rekan Sobat Prima menjadi sangat menarik. Kita akan mencoba membedah satu buku gitu ya. Buku ini adalah berjudul Sukses Menjalin Relasi gitu kan ya. Dan ini penerbitnya nggak main-main rekan-rekan, yaitu dari Dale Carnegie gitu ya. Menjadi menarik, kita tentu hari ini selalu bingung gitu kan. Kadang-kadang kita mau berrelasi, mau mencari teman itu gimana sih caranya gitu. Dan hari ini kita mau mencoba membedah satu buku yang sangat menarik yang berjudul Sukses Menjalin Relasi gitu. Dan isi buku ini mungkin akan menjadi kata-kata kunci penting yang saya ingin sharing supaya rekan-rekan bisa nantinya kalau ada waktu mencoba mempelajari dan membaca-baca sendiri, tetapi semoga melalui bedah buku ini rekan-rekan bisa mendapatkan poin-poin utamanya gitu ya. Dan tanpa berpanjang kali lebar, kita mencoba dulu poin pertama, apa sih yang dibahas di buku ini gitu ya. Poin pertama adalah kita ingin membahas cara mendapatkan atau memiliki suatu karisma gitu ya. Kalau kita bicara untuk menjalin relasi, otomatis kan kita harus ada karismanya, sehingga orang-orang itu tertarik atau ingin untuk mendekat atau menjalin suatu pertemanan, suatu relasi dengan kita semua gitu kan ya. Menjadi penting, relasi menjadi penting untuk membentuk suatu karisma itu kita harus seperti apa gitu kan ya. Yang pertama adalah yakinlah bahwa memiliki suatu karisma itu bukan, ya memang ada yang pertama dianugerahi gitu ya, tetapi kita bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari gitu ya. Yang pertama supaya kita memiliki karisma, yang pertama adalah pasti saya yakin di rekan-rekan kerja, tempat rekan-rekan kerja sekalian itu pasti ada yang namanya role model. Ketika teman-teman masuk di tempat kerja rekan-rekan pasti memiliki suatu role model yang rekan-rekan bisa jadikan acuan. Entah itu misalnya senior di tempat kerja, atau semisal itu atasan, atau mungkin departemen lain. Kadang-kadang kita bisa menemui, oh atasan saya ini kok orangnya menarik ya, ketika berbicara kok saya serasa ada magnetnya gitu kan ya. Nah itu menjadi penting, kita tahu dulu role modelnya, nanti kita mencoba mempelajari gitu kan ya, apa saja yang bisa kita pelajari dari orang itu gitu kan ya. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah tahu ini ada role modelnya, kan tentu kita penasaran kenapa orang ini kalau diajak bicara menarik gitu kan ya, selalu bisa menarik kita untuk menjadi tertarik mendengarkan penjelasannya, dan bahkan kita seolah-olah ikut atau manut ketika mendengarkan penjelasannya gitu kan ya. Dan yang pertama tadi mencari role model, yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang optimis gitu ya. Maksudnya apa? Ini menjadi penting. Ketika rekan-rekan Sobat Prima berangkat kerja gitu ya, selalu punyalah pikiran yang optimis atau pikiran yang positif. Jangan pernah, ini saya sendiri gitu ya mengalami gitu ya, jangan pernah rekan-rekan itu berdoanya minta nggak ada masalah, nggak mungkin. Karena katanya orang hidup itu ya harus ada masalah gitu ya. Berdoanya adalah kita minta diberi kekuatan dan diberikan hikmat supaya kita menghadapi masalah itu selalu bisa menyelesaikan dengan baik. Artinya setiap hari kita bangun dan berangkat kerja melalui semangat yang optimis. Karena rekan-rekan yakinlah karisma teman-teman itu bisa dilihat ketika orang mau ke teman-teman. Teman-teman itu sudah mempunyai suatu karisma yang membawa suatu yang optimis. Sehingga itu juga bisa menarik orang-orang di sekeliling rekan-rekan untuk suka berdiskusi dengan rekan-rekan. Kalau ada apa-apa kadang-kadang pengen tanya gitu ya. Meskipun kadang-kadang bisa jadi loh rekan-rekan ini bukan dari departemennya. Karena itu tadi, orang-orang di sekitar rekan-rekan Prima, Sobat Prima ini bisa melihat bahwa orang ini selalu optimis kok, bawaannya optimis, sehingga melihat suatu masalah itu selalu dari sisi yang positif. Karena ya ujung-ujungnya kita ini harus menjadi orang yang optimis dan positif supaya kita menghadapi segala masalah yang ada itu bisa melewati dengan baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketika kita berinteraksi dengan orang, jangan mencari kesalahan tentang orang itu gitu kan ya. Jadi yakinlah setiap orang itu nggak pernah punya niatan untuk berbuat suatu kesalahan gitu. Pasti orang itu akan melakukan sebuah kesalahan karena tidak tersengaja gitu kan ya. Jadi
ketika berinteraksi dengan seseorang, janganlah pernah rekan-rekan itu merasa bahwa kita harus cari salahnya orang itu gitu ya. Jadi itu adalah poin yang utama. Tadi yang pertama adalah kita mencari role model, kita selalu berpikir optimis. Dan yang ketiga adalah kita tidak berniat untuk mencari kesalahan dari orang yang berinteraksi dengan kita. Dan selanjutnya, gimana cara mendapatkan karismatik itu adalah empati gitu kan ya. Yakinlah rekan-rekan, setiap orang-orang yang ada di sekeliling rekan-rekan, kita nggak pernah tahu gitu kan ya, apa yang mereka hadapi gitu kan ya. Ketika mereka berangkat kerja, kita nggak tahu mereka di rumah ada masalah apa gitu. Kita selalu membukanya komunikasi dengan yang namanya empati. Empati artinya ya kita mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Kalau bahasa kekiniannya kan kita selalu bicara POV gitu, point of view. Kita harus melihat kalau hari ini orang ini menghadapi masalah atau sedang berdiskusi sesuatu, kan kita ingin tahu sudut pandangnya dia itu apa sih gitu. Dan kita ingin tahu kenapa mereka ini mengambil keputusan atau tindakan seperti itu. Dan selanjutnya adalah ya namanya kita berdiskusi, pasti ada namanya beda pendapat, itu nggak mungkin bisa dihindari. Tetapi bagaimana kita menjadikan sebuah perselisihan ini adalah menjadi perselisihan yang positif atau menjadi perselisihan yang harmoni. Setiap menjadi ada sebuah perbedaan, pastikan perbedaan ini adalah hanya bicara tentang permasalahannya, tidak dibawa ke ranah pribadi gitu ya. Karena mungkin ketika kita diskusi antar pribadi, antar departemen, jangan dicampur adukkan gitu ya. Sehingga ketika meeting ini selesai, diskusi ini selesai, ya pastikan ini adalah bicara KPI departemen. Secara personalnya tidak ada yang personal gitu ya. Secara urusan pribadinya nggak ada yang pribadi. Jadi di poin yang pertama ini dari buku yang cukup baik ini, sangat baik ini adalah kita ingin bahas bagaimana menjadi orang yang memiliki karisma supaya nantinya rekan-rekan Sobat Prima dalam menjalin relasi itu akan lebih mudah. Bahasanya perjalanannya ini akan lebih mudah. Karena itu tadi, karismanya rekan-rekan sudah bisa dilihat gitu kan ya. Dan ketika kalian sudah ada karisma gitu ya, buku ini juga bicara yang paling penting adalah bagaimana ketika sudah dapat karismanya gitu ya, kita bagaimana cara untuk mendapatkan teman baru. Dan ada pepatah gitu ya, jangan sampai mendapatkan teman baru dan lupa teman yang lama. Nah, buku ini juga membedah, mengajari kita bagaimana mendapat teman yang baru tetapi tetap mempertahankan teman yang lama gitu ya. Dan kata kuncinya adalah kita selalu berpikiran positif tadi yang di pertama untuk mendapatkan karisma, dan kita harus yakin bahwa teman kita ini harus cari teman yang banyak. Kenapa? Karena yakinlah ketika satu masa kita menghadapi sebuah masalah, nantinya yang akan membantu kita ya teman-teman di sekeliling kita ini gitu ya. Jadi jangan pernah membatasi teman dari potensi teman gitu ya. Ketika kita ada teman baru, potensi teman baru, belum tentu cocok. Cocok secara apa? Cocok secara mungkin hobinya gitu ya, secara gaya bicaranya. Tetapi kita bersifat yang positif tadi supaya kita mendapatkan teman gitu kan ya. Karena yakinlah nanti di situasional tertentu bisa jadi teman ini akan menjadi teman penolong Anda gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu kan ya. Dan jangan pernah menutup diri bahwa saya nggak cocok dengan orang ini gitu ya, karena orang ini sama saya beda. Beda nggak beda itu kan hanya secara sudut pandang gitu kan ya. Tetapi yang menjadi lebih penting adalah ketika teman ini nanti bisa kita jadikan teman, yakinlah rekan-rekan di dunia pekerjaan, nanti kita ini kadang-kadang menghadapi masalah yang kadang-kadang kita nggak bisa selesaikan sendiri. Di saat itulah kita tahu teman siapa yang bisa kita kontak. Ketika kita masuk di dalam suatu pekerjaan kita, di real life-nya juga kita kadang-kadang nggak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah di keseharian pekerjaan. Kadang juga bingung, tanya dengan atasan kadang juga bingung gitu ya. Tetapi kadang-kadang selalu ada di lingkungan kita rekan-rekan yang suportif gitu ya. Nah, teman-teman itulah yang nanti akan kita bisa jadikan untuk connecting gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin menjalin sebuah pertemanan, kita selalu jangan minder gitu kan ya. Kita jangan takut gitu kan ya. Ketika orang berteman, kita harus berpikir positif. Kalau pertemanan ini ya kita memang cari teman gitu ya. Jangan pernah belum memulai pertemanannya kita sudah mikir nanti saya kurang di sini, nanti saya nggak bisa memberikan dia benefit ini. Sehingga kadang-kadang permainan pikiran kita ini yang membuat kita menjadi bingung, malah nggak melangkah menjadi sebuah pertemanan gitu kan ya.
Dan ya namanya kita ini cari teman, tentu ya selalu diawali dengan sifat yang antusias gitu kan ya. Karena ya kita ingin berteman gitu kan ya. Antusiasme itu nanti akan kelihatan bahwa ya saya ingin berteman gitu kan ya. Karena saya yakin apapun yang terjadi di organisasi kita ini, kekuatan tim itu akan bisa mensupport ini, dan kekuatan tim ini adalah didapat dari pertemanan ini. Dan ini fakta yang saya sendiri alami gitu ya. Dan ketika kita baru pertama kali masuk gitu ya, suasananya kan baru. Ketika itu ya, ketika menjadi anak baru, tujuan saya hanya cari teman sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin dengan adanya banyak teman, saya akan bisa dibantu. Dibantunya di apa? Saya belum tahu gitu ya. Kita belum tahu. Tapi benar kenyataannya ketika kita menghadapi masalah, oh saya jadi ingat gitu ya. Dan kalau rekan-rekan lihat handphone saya gitu ya, saya selalu nulis nama orangnya itu dengan nama jabatannya, posisinya apa gitu ya. Kenapa? Karena ya ketika menjadi anak baru tentu kadang tidak mudah mengingat semua nama gitu ya. Tetapi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tahu siapa yang harus kita kontak gitu kan ya. Dan kita tentu ingin menjadi teman yang menyenangkan gitu ya. Dan ini yang saya lakukan rekan-rekan gitu ya. Ketika kita mencari sebuah teman, kadang-kadang kita juga belajar apa sih hobinya dari rekan-rekan itu gitu kan ya. Kita berusaha mencari pembicaraan yang connect gitu kan ya, supaya ya tujuan utamanya minim di setiap departemen. Dulu waktu zaman saya pertama masuk gitu ya, tujuan saya adalah minim di setiap departemen saya harus punya connecting teman ya, artinya ya deket, sehingga ketika ada apa-apa di setiap departemen itu saya tahu harus kontak ke siapa gitu kan ya. Even waktu itu saya mentarget rekan-rekan, di setiap posisi atau level saya harus punya temannya. Kan tentu ketika masuk di organisasi baru kan nggak langsung di posisi tinggi ya rekan-rekan. Pasti rekan-rekan Sobat Prima ya awalnya jadi posisi biasa, staff, mungkin naik jadi asisten manajer. Tapi di setiap posisi itu kita berusaha mendapatkan teman-teman yang connect dengan kita. Entah itu nanti kita menyamakan hobinya gitu ya, supaya pertemanannya tetap ada. Tetapi ya tetap kita nggak melupakan teman-teman lama gitu kan ya. Karena ya tetap pada kuncinya adalah punya banyak teman itu tidak pernah salah gitu kan ya. Karena punya banyak teman itu suatu hari, suatu saat akan menjadi sangat berguna untuk rekan-rekan sendiri gitu kan ya. Dan buku ini menjadi menarik juga. Ketika kita bicara next step-nya untuk sukses menjalin relasi, kata kuncinya itu ada di 3K. 3K itu apa saja itu ya? Yang pertama adalah kerjasama. Kata kerjasama, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah kolegialitas. Nah, kata kuncinya adalah ketika kita ingin menjalin sebuah relasi, tentu kita harus mengadakan sesuatu yang menyenangkan, kerjasama. Jadi tidak haram berkata, kita ingin mengatakan saya butuh bantuan Anda gitu ya. Kemudian kita juga nggak salah juga ketika kita menanyakan bagaimana menurut Anda gitu. Karena kadang-kadang ini yang sering menjadi kendala di kondisi kita hari ini. Bahwa ketika kita menghadapi masalah gitu ya, kita kadang-kadang takut untuk bertanya gitu kan ya, dan kadang kita nggak pede gitu ya, apakah kita bisa ya tanya ke orang ini gitu ya. Padahal kata kuncinya adalah ketika menghadapi sebuah masalah, jangan sungkan, jangan ragu, kita menanyakan gitu ya. Dan kata kuncinya adalah kita menanyakan, saya butuh kok bantuan Anda. Dan nggak haram juga di organisasi ini kita berkata, saya nggak paham tapi nggak titik, saya tidak tahu tapi saya ingin cari tahu gitu kan ya. Saya hari ini mungkin belum ngerti, tapi saya ingin mengerti, makanya saya ingin bantuan Anda. Dan kita juga harus di organisasi, di lingkungan Indoprima Group ini adalah kita terbiasa dengan selalu ingin mencoba hal yang baru. Dan ini yang menjadi penting rekan-rekan, ketika menghadapi suatu kondisi, jangan pernah takut untuk mencoba. Tadi kan di atasnya kita sudah menjelaskan bahwa kita sudah punya banyak temennya gitu ya. Terus kita mendapatkan new challenge, kita mendapatkan tantangan baru. Kita harus apa? Pasti ketika naluri alamiah kita, ketika mendapatkan sesuatu yang baru, ada project baru gitu ya, ada challenge kerjaan baru, kita pasti bingung karena nggak semua langsung kita tahu gitu kan ya. Tetapi kita tenang dulu, kata kuncinya tadi selalu berpikir positif dan optimis. Kita akhirnya menjadi lebih tenang, baru kita breakdown semua, baru kita nanti cari kira-kira rekan-rekan atau teman-teman yang bisa bantu itu apa gitu kan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita perlu bertukar pendapat gitu ya. Dan ini pun yang sering kita lakukan juga gitu ya.
di dunia pekerjaan antar departemen pun tidak haram kita bertukar pendapat dengan bawahan kita, dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita. Kita nggak haram juga gitu. Kita nggak salah juga ketika kita kadang-kadang antara pendapat dari atasan kadang-kadang kita nggak cocok. Tetapi tinggal bagaimana kita dengan kondisi yang sopan dan kondisi yang baik kita bisa menyampaikan bahwa menurut pendapat kita kayaknya kita memiliki pendapat yang lain loh Pak atau Bu gitu ya. Dan bicara bertukar pendapat itu nggak salah, karena sekali lagi kita kan selalu berbicara point of view. Kenapa kita berpendapat ini? Karena sudut pandang kita melihat dari sisi ini. Tetapi kan kita nggak pernah tahu sudut pandang atasan gitu ya. Kadang-kadang kita belum melihat kondisi sekitarnya kita sudah langsung memutuskan gitu. Itu kan yang sering menjadi pandangan-pandangan yang keliru. Karena kata kuncinya adalah kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut adalah kita diminta banyak mendengar dulu, supaya dengan banyak mendengar itu kita bisa melihat point of view-nya seperti apa gitu kan ya. Dan khususnya dalam kita menghadapi sebuah konflik gitu ya, tentu ketika kita menghadapi sebuah konflik menjadi penting adalah konflik itu kenapa gitu kan ya. Kita ciptakan dulu kumpulan data-datanya. Kita pelajari dulu data-datanya dan kita cek pendapat-pendapat orang lain seperti apa. Artinya kita mempelajari alternatif-alternatifnya. Sehingga dengan banyaknya kumpulan data, banyaknya point of view, cara memandang masalahnya, kita bisa memutuskan ini keputusan yang terbaik seperti apa. Dan kita nanti bisa menginformasikan ujungnya ke keputusan yang sepakat dan mufakat ini ke semua pihak. Ini kata kuncinya adalah ketika kita mengadakan sebuah CFT, rekan-rekan. CFT atau kita bahasanya adalah cross function team. Ini yang sering kita bahas gitu ya. Menjadi penting adalah ketika meeting ini kan banyak kepentingan departemen gitu kan. Kepentingan departemen ini akan disampaikan di dalam CFT. Tetapi ketika di CFT ini harus ada yang menjadi leadernya. Nah, leader ini yang akan mengkolek semua informasi ini dan memutuskan. Nah, tentu nggak mudah menjadi leader ini. Biasanya yang leader itu adalah orang-orang yang sudah punya karisma. Punya karisma itu nggak selalu harus atasan, nggak selalu harus rekan kerja kita, tapi bisa siapa saja yang menjadi ngelit gitu kan ya. Sehingga kita bisa mengelit suatu meeting dan kita nanti bisa mengkondak suatu informasi based on data dan fakta yang ada sehingga bisa dicapai suatu keputusan mufakat. Idealnya di dalam ketika kita membuat suatu meeting ya selesai meeting ya harus selesai gitu ya. Dan kita harus sepakat dengan keputusan mufakat di meeting tadi gitu kan ya. Dan buku ini juga bercerita ketika ingin menjalin sebuah relasi itu bagaimana kita membangun namanya kepercayaan. Dan ini menjadi kata kunci penting rekan-rekan, karena orang bisa dipercaya itu ya tentu harus ada integritasnya. Integritasnya itu ya kira-kiranya apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan itu sama gitu kan ya. Menjadi orang yang dipercaya itu susah apa enggak? Sebenarnya dikatakan susah relatif gitu kan ya. Tetapi menjadi orang yang bisa dipercaya itu tentu harus menjadi orang yang memiliki integritas gitu kan. Yang pertama adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus terlihat dan tulus gitu berbicara dengan orang itu gitu ya. Dan kita harus terbiasa ketika kita menghadapi suatu masalah gitu ya, kita harus mengerti dengan kondisi yang ada ini, kita mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Maksudnya apa? Kita biasakan menjadi pendengar yang baik dulu. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, orang itu akan menceritakan semua pandangan dia dulu, sehingga kita memiliki kesempatan sebelum kita ingin menyampaikan sebuah keputusan. Karena kita sudah mengetahui pandangan dia ini seperti apa gitu kan ya. Setelah itu, ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, sadar gak sadar, rekan-rekan ini sudah mengambil atau sudah menaruh setengah porsi kepercayaan dari pembicara atau teman rekan-rekan ke rekan-rekan gitu kan ya. Setelah itu rekan-rekan bisa baru menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang dari rekan-rekan gitu kan ya. Dan tentu ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, jadilah diri sendiri. Kalau semisal ada sesuatu yang nggak cocok ya katakan nggak cocok gitu kan ya. Kalau kita andai kata ada sesuatu yang kita rasa tidak pas, ya itu sampaikan, itu tidak apa-apa. Tetapi tentu menyampaikan ini ya rekan-rekan tentu harus melihat kondisinya, situasinya apakah memungkinkan. Semisal kita dalam satu meeting gitu ya, supaya lebih real, ketika sudah meeting gitu kan, atasan memutuskan sesuatu, tetapi di meeting itu kok kita rasa kok seperti nggak sreg ya kita dengan apa yang disampaikan oleh atasan kita. Tetapi ketika kita melihat di meeting ini audiensnya banyak, apalagi ada banyak departemen lain juga yang juga mungkin
secara level macam-macam, secara departemen antar departemen. Kalau dibantah di momen itu, tentu kan atasan nggak cakep. Tapi kita ingin membangun kepercayaan, kita tetap dukung di momen itu, tetapi bisa jadi kita jelaskan terpisah nanti setelah meeting, atau mungkin ketika meeting itu kita sampaikan mungkin kita belum bisa memutuskan secara utuh, kita minta waktu dulu. Nah, di momen terpisah itu teman-teman atau rekan-rekan bisa menyajikan sebuah data dan fakta untuk atasan teman-teman sehingga kita bisa berdiskusi. Tetapi idealnya paling baik ketika berdiskusi atau meeting dengan atasan, sebaiknya meeting personal dulu, sehingga ketika nanti sudah menjadi sebuah keputusan baru kita meeting secara besar. Karena kan nggak cakep rekan-rekan ketika di dalam suatu meeting rekan-rekan pasti idealnya atasan dan bawahan itu kan sepakat gitu ya. Artinya kalau sudah berani mengundang meeting dengan departemen lain, idealnya kita juga harus sepakat dulu dengan konten meetingnya, khususnya yang sesama departemen gitu. Jadi membangun kepercayaan ini sangat penting gitu kan ya, supaya ketika kepercayaannya sudah dapat, ketika kita ingin menjalin sebuah relasinya akan lebih mudah gitu ya. Baru di buku ini juga menarik, setelah kepercayaannya sudah dibentuk, kita baru ke memahami kepribadian orang lain gitu kan ya. Dan menjadi menarik adalah apakah kepribadian orang lain ini bisa dipelajari gitu kan ya. Tentu bisa gitu kan ya, karena ketika kita bicara ingin menjalin sebuah relasi antara suka nggak suka, bisa nggak bisa, ini harus dipelajari rekan-rekan. Karena yakinlah kita ini kan menemui banyak faktor, banyak orang gitu kan ya, dan orang ini berasal dari berbagai macam sudut pandang, berbagai macam budaya, berbagai macam tingkat pendidikan. Tentu kan kita harus pertama tertarik dengan tulus kepada orang itu dulu gitu kan ya. Kita ingin dengar dulu sudut pandangnya dia itu seperti apa sih, dan kita banyak itu tadi menjadi pendengar. Kita dorong supaya mereka lebih banyak bercerita, sehingga seolah-olah kita ini ingin menggali sisi dalamnya mereka. Kalau bahasanya apa? Interview gitu ya. Kita ingin menggali dia untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan kita menunjukkan konstekstual ketertarikan kita terhadap pembicaraan mereka. Baru kita juga ketika mereka berbicara, kita memperhatikan kira-kira kenapa sih mereka kok memandang atau mengambil sebuah keputusan ini atas sebuah masalah gitu ya. Dan setelah itu baru kita akan bisa menyampaikan pendapat kita. Dan kata kuncinya adalah orang itu selalu lebih nyaman dan lebih senang ketika mereka didengarkan. Sehingga ketika kita mendengarkan, kita melihat, oh ternyata orang ini orang yang dominan gitu ya. Kalau yang orang dominan tentu dia ingin didengarkan dulu. Tetapi apakah orang dominan tidak bisa dijelaskan? Bisa gitu kan ya. Tetapi ini akan menjadi menarik kita menjadi pendengar dulu, sehingga ketika rekan-rekan nanti sudah mendapatkan point of view-nya, itu yang akan menjadi lebih menarik untuk kita bisa menyajikan sudut pandang kita seperti itu gitu ya. Dan ketika kita ingin menjalin sebuah relasi tadi, sebuah kepercayaan sudah dijalin, kemudian kita sudah memahami kepribadian orang, yang selanjutnya adalah kita ingin membuat bagaimana orang atau rekan bicara ini seolah-olah mengikuti jalan pikiran kita gitu ya. Ini kan menjadi menarik. Kita mengarahkan orang supaya mengarahkan atau mengikuti jalan pikiran kita gitu kan ya. Tentu kita harus dimulai dengan kita ini respect dan kita ini hormat terhadap sudut pandang orang gitu kan ya. Tetapi kita tidak boleh atau tidak elok gitu ya, semisal dalam suatu diskusi kita langsung mengatakan dia ini salah gitu kan ya. Tetapi kita memulai dengan kondisi yang nyaman dulu. Kita menggunakan kondisi yang nyaman, kita menjadi pendengar yang baik, kita mau ngajak dia bercerita, seolah-olah kita ada di pihak mereka gitu kan ya. Tetapi kita apakah langsung kita setuju? Belum tentu gitu kan ya. Tetapi kita mengajak dia untuk berbicara supaya dia banyak bercerita tentang kenapa dia memilih itu gitu kan ya. Baru ketika kita bisa mendengarkan sudut pandangnya dia, ini adalah momentum yang baik, baru kita bisa menyelipkan apa yang menjadi maksud kita gitu kan ya. Mungkin rekan-rekan kadang-kadang bingung gitu ya, apa sih ketika mendengarkan orang gitu kan ya. Ya di dunia kita ini suka nggak suka, ketika kita ingin menjalin relasi ya tetap kita harus menjadi pendengar yang baik dulu gitu kan ya. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, baru kita bisa menjadi mengarahkan mereka melalui penjelasan dari mereka yang kita arahkan sesuai dengan mau kita gitu kan ya. Dan ketika penjelasan ini sudah utuh disampaikan dan momentumnya sudah ada, barulah di momentum yang baik ini kita bisa menyampaikan apa yang menjadi message atau semangat yang ingin kita sampaikan gitu kan ya. Jadi kalau kita boleh merekap gitu ya, buku ini mungkin kelihatannya tebel ya rekan-rekan, tetapi
ini sangat menarik gitu ya. Saya sangat merekomendasi buku ini karena kalau kita mau belajar gitu ya menjadi membuka relasi baru itu seperti apa gitu kan ya. Poin-poinnya kelihatannya banyak gitu ya. Tetapi poin-poin ini pelan-pelan bisa dipelajari gitu ya. Jadi nanti poin-poinnya dicatat gitu kan ya. Tadi kita sudah bicara ke poin-poin tertentu dan kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya gitu kan ya. Poin yang selanjutnya adalah untuk menjalin sebuah relasi kita harus berhubungan dengan orang-orang yang sulit. Loh, kok malah berhubungan dengan orang-orang yang sulit? Karena memang ya kalau kita menjalin relasi dengan orang-orang yang muda, rata-rata kalau orang-orang yang muda itu nggak butuh menjalin karena secara automatically pasti nge-link gitu kan ya. Menjadi penting adalah kondisi yang kita mau jalin ini biasanya adalah kondisi-kondisi orang yang sulit gitu kan ya. Pengalaman saya, kebetulan saya di bagian sales, apakah semua orang procurement itu baik? Enggak. Justru procurement yang menjadi lawan bicara kami di sales, tugasnya ya satu, mencari harga yang murah, menawar sebanyak-banyaknya. Padahal tugas sales adalah menjual yang sebanyak-banyaknya dengan harga yang setinggi-tingginya. Jelas di awal sudah dibuka dengan hubungan yang enggak mudah, gitu kan ya. Tetapi dengan hubungan yang susah ini, bagaimana kita bisa selalu membawa negosiasi atau diskusi ini dengan data gitu kan ya. Dan kami selalu datang seolah-olah menjadi teman gitu kan ya. Saya ini menjadi teman dan kebetulan saya hanya berbaju sebagai orang Indoprima seolah-olah gitu. Saya memainkan peran itu rekan-rekan supaya dia bisa berinisiatif menyampaikan apa sih yang menjadi point of view-nya dia gitu kan ya. Baru kita masuk. Jadi orang-orang yang sulit bukan menjadi orang-orang yang tidak bisa dimenangkan gitu kan ya. Tapi orang-orang yang sulit ini hanya perlu mereka diberi panggung. Kita menjadi pendengar yang baik dan mereka nanti di momen yang baik baru kita masuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita gitu kan ya. Dan yang menjadi unik lagi di poin selanjutnya adalah ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit, kita kadang-kadang bagaimana cara kita untuk tidak setuju tanpa membuat orang itu nggak nyaman gitu kan ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu kendala gitu kan ya, kalau langsung jawabannya setuju, case close gitu kan ya. Menjadi menarik adalah ketika jawabannya ini menjadi tidak setuju. Tapi bagaimana sang pembicara ini atau pendengar kita atau rekan diskusi kita ini tidak merasa dia ditolak gitu kan ya. Ya satu-satunya cara adalah kita harus bisa berargumen dengan data. Dan tadi kata kuncinya adalah kita kan menjadi pendengar dulu yang baik. Dan kita menunjukkan rasa respect dan hormat kita ke mereka dengan kita menjadi pendengar dulu. Kita membiarkan mereka berbicara dengan banyak data, baru setelah itu kita gini loh, secara sudut pandangnya Anda, saya punya sudut pandang yang lain. Coba dipertimbangkan menurut sudut pandang saya ini seperti ini. Dan kadang kita ini suka bias. Perbedaan ini adalah perbedaan pada masalahnya. Yakinlah bahwa kita ini bukan berbeda secara personal. Karena kalau sudah dibawa secara personal jadinya nanti nggak enak gitu kan ya. Tetapi yang perlu kita sampaikan ke ya entah kalau kita diskusi dengan customer, dengan supplier ataupun dengan rekan kerja, yang berbeda ini adalah masalahnya. Bukan pribadi kita yang berbeda. Yang berbeda ini adalah masalahnya sehingga kita point of view-nya juga tentang masalahnya. Dan hari ini kita ingin mengarahkan bahwa saya nggak setuju loh, tapi saya ngerti. Saya mengerti tentang pendapat Anda gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Buku ini mengajari trik-trik itu gitu ya. Bagaimana kita fokus ke masalahnya dan kita ingin berusaha bahwa idenya Bapak benar, cuman coba dilihat dari sisi yang lain. Itu yang sehingga mengarahkan bahwa kita ini sebenarnya mau ngomong nggak setuju. Tetapi kan kita membenarkan dia dulu. Tetapi coba dilihat dari sudut pandang yang lain. Yang Anda bicara nggak salah kok. Tetapi izinkan saya berbicara dari yang lain, bahwa saya punya loh pilihan yang lain, kan seperti itu. Dan kata kuncinya adalah bagaimana kunci untuk mendapatkan dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya namanya orang ingin menjalin relasi, tentu ya kita ingin sifatnya melayani gitu kan ya. Dan kata kuncinya adalah ketika kita ingin berdiskusi khususnya untuk menjalin relasi, ya tentu hindari yang namanya perdebatan. Loh Pak, tadi sebelumnya membahas ada perbedaan itu nggak apa-apa. Betul. Perbedaan itu selalu nggak apa-apa karena faktanya orang-orang yang kita hadapi kan pasti orang-orang yang sulit. Orang-orang yang sulit rata-rata pasti berbeda dengan kita. Tetapi bagaimana itu tidak menjadikan sebuah perdebatan yang besar gitu kan ya. Dan selalu kata kuncinya adalah jadilah pendengar yang baik. Kita menunjukkan rasa respect dan hormat kita ke orang lain gitu kan ya. Itu nanti akan kelihatan secara natural rekan-rekan. Dan tentu ini lakukan secara tulus. Ada pepatah gitu ya. Kita hari ini mungkin kelihatan kalah, tapi sebenarnya
kita itu tidak kalah. Mengalah itu nggak harus selalu kalah kok, gitu kan ya. Tetapi kan hari ini ada pepatahnya mengalah untuk menang, gitu kan ya. Jadi kita itu ingin berempati dan bersimpati sehingga orang itu akan merasa welcome dengan kita. Sehingga akhirnya mereka merasa, oh pendapatnya mungkin beda, tetapi pendapat kita juga nggak salah-salah banget kok. Sehingga itu semua akan menjadi sebuah kumpulan cara-cara yang cukup untuk menjalin sebuah relasi. Tetapi yang paling penting juga nggak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, gitu kan ya. Dan kalau mengendalikan emosi ini kan nggak mudah. Ketika kita berbeda pendapat kan niatnya udah mau jawab aja, gitu ya. Itu yang sering kita alami. Kalau apalagi ada kita meeting gitu ya, sudah jelas-jelas kita tahu bahwa faktanya ini salah gitu. Sebenarnya natural manusia pasti langsung pengen bantah. Padahal ingat, ketika kita membantah, kita itu sedang membentuk suasana yang dari sisi dia itu nggak nyaman gitu ya. Apalagi dia mungkin merasa dipermalukan. Kendalikan emosinya dulu. Ingat, ketika kita mau emosi, mending kita diem, gitu ya. Karena ada pepatah juga gitu ya. Kadang lidah itu lebih tajam daripada pedang, gitu kan. Orang kalau emosi kita itu mau marah, gitu kan. Karena kita merasa pendapatnya nggak benar, gitu ya. Pendapat saya lebih benar. Tapi coba tenang sejenak. Kan kita sepakat tadi ingin menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan dulu. Semua fakta yang mau dia omong itu kita dengarkan dulu. Sampai akhirnya kita bisa menjelaskan dari sudut pandang yang lain. Dan rekan-rekan Sobat Prima harus ingat, ketika kita menjadi pimpinan gitu ya, dan saya yakin semua rekan-rekan Sobat Prima suatu hari nanti akan menjadi pemimpin gitu ya. Kita juga dinilai tidak hanya terhadap performance individual gitu ya, tetapi bagaimana kecerdasan emosional itu bisa kita mainkan. Marah boleh, tetapi marah harus elegan gitu ya. Nggak setuju boleh, tapi nggak setujunya elegan. Bagaimana menyampaikan pendapat yang berbeda, itu kan juga harus disampaikan dengan elegan. Kata kuncinya adalah segala perbedaan itu pasti ada. Dan menjalin relasi itu pasti umumnya dengan tim orang-orang yang susah. Kalau saya boleh rekap semua itu ya, kita mungkin nggak akan langsung dengan mudah menjalin sebuah relasi yang gampang gitu ya. Tetapi kata kuncinya adalah ketika kita ingin menjalin sebuah relasi, kita harus punya yang namanya role model. Pasti saya yakin rekan-rekan pasti punya lah. Di satu departemen, teman kerja, atasan pasti ada yang jadi role model. Kita nempel. Dan ada pepatah menjadi baik itu susah, tapi menjadi buruk itu gampang. Artinya berkumpullah atau bergaulah dengan lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang positif itu juga akan membentuk image kita yang positif, gitu ya. Ketika menghadapi suatu kendala, gitu kan ya, suatu masalah, gitu kan ya, jangan berkumpulnya dengan teman-teman yang bermasalah, gitu ya, atau dengan teman-teman yang berkendala, gitu ya. Pasti nanti ujung-ujungnya saling mencacat keadaan gitu ya. Tetapi yang menjadi kata kuncinya adalah bergaulah dengan orang yang positif. Di lingkungan kerja pasti ada lingkungan yang positif, pasti ada lingkungan negatif. Buku ini mengajarkan kalau kita ingin sukses menjalin sebuah relasi, kita bergaulah dengan orang-orang yang positif dan menjadilah pendengar yang baik. Tentu itu akan perlu diimbangi dengan pengalaman gitu ya rekan-rekan. Dan saya yakin nanti seiring berjalannya waktu rekan-rekan pasti akan menemukan role model yang baik dan teman-teman bisa menempel dengan mereka, dan kita akan bisa menemukan kata kuncinya adalah be a good listener gitu ya, menjadi pendengar yang baik. Karena kita harus mendengarkan dulu yang baik, baru kita bisa menimpali, baru kita bisa berkomentar. Jangan komentar dulu, karena kita tidak pernah tahu sudut pandang mereka seperti apa. Jadi buku ini dari Dale Carnegie, kalau ada waktu sempatkan untuk membaca poin-poinnya itu tadi, supaya itu bisa menjadi tambahan buat rekan-rekan Sobat Prima, supaya nantinya rekan-rekan Sobat Prima dimanapun rekan-rekan ditempatkan, rekan-rekan akan menjadi insan-insan Indo Prima yang sukses untuk menjalin sebuah relasi. Sekian mungkin dari saya, terima kasih dan semangat pagi.